Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Surutut dhaharati utawi pira-pira syarat sae sesuci. Iku al-islamu Islam wa tamyizulan tamyiz wa adamul mani'i lan ora onone perkara kang ngalangi min wusulil ma'i saking tumekane banyu ilal mahzuli maring angga utawa kang den basuh wasayalanu lan ngalire banyu wasayalanu lan ngalire banyu ing atase anggota ai jiryanul ma'ngal udwi wa ayyakuna lan arep yen to ana apa alma'u banyu ana iku mutahhiran nyucikake bi alla yasluba gambare kelawan yen to ora kededel apa ismuhu arane banyu bimukhalatatin kelawan perkara kang nyampuri tahirin kang suci yastaghni kang semugih apa alma'u banyu anhu saking tahirin wa alla yataghayyara lan arep yen to ora owah apa alma binajisin kelawan sebab kelebu najis walau taghayyuran senajan anane owah walau taghayyuran senajan anane banyu iku owah yasiron kang sithik wa in kana lamun ana apa alma'u banyu ana iku dunal kullataini kurang saking rong kula zida mongko den tambahi apa banyu wa alla yulaqiyahu lan arep yen to ora nemoni hu ing alma hu ing banyu apa najisun najis ghairu ma'fuin kang ora den sepuro anhu saking najis walastu'milalan ora den gawe fi raf'il hadasi ing dalem ngilangi hadas au izalati najisin atawa ngilangi najis wa man utai sapane wong lam yajid iku lamun ora nemu sapa man au ma'a ing banyu au kana atawa ana sapa man ya durru iku bahayani hu ing man apa al banyu apa alma'u banyu tayammama mongko tayamum sapa man ba'da dukhulil waqti ing dalem sakwuse manjenge wektu wa zawalun najasati lan ilange najis wa ma'rifatul kiblati lan ngerti arah kiblat biturabin kelawan lebu khalisin kang murni oleh tayamum kuwi biturabin kan lebu khalisin kang murni tahirin kang nyucikake lahu kang iku kadwe turab hubarun utai bleduk fil wajhi ing dalem rai wal yadain lan ing dalem tangan loro
Yurattibu ngurut-ngurutake sapa man huma ing karone yadaini bidor bataini kelan rong pukulan biniat istibahati fardhi sholati kelawan niat amrih ngolehakene nglakoni fardune salat biniat istibahati fardhi sholati kelawan niat amrih den wenangakene nglakoni fardune salat ma'an naqli ing dalam sumertane mindah wa mashi awalil wajhi lan ing dalam sumertane ngusap kawitane wajah. Syarate sesuci isone sah nomor 1 kudu agamane Islam. Ora Islam gak kanggo gawi, gak faedah. Sing nomor 2 tamyiz. Tamyiz niku napa? Tamyiz iku akil lan balik. Lho nek durung akil balik gak entuk wudu. Ya entuk boleh sebagai latihan. Tidak ada sesuatu hal yang menghalangi sampainya air pada kulit, pada anggota tubuh yang dibasuh. Misalkan tubuhe sampean ana kiteke, ana lipstike, ana bedake, iku dicek kira-kira iku iso tembus banyu apa ora. Nek kira-kira ora iso tembus banyu krana dempulanmu 5 cm, dempulanmu kudu dikerik dhisik. Harus dihilangkan terlebih dahulu. Semir rambutmu. Kemarin saya nerangke semir ke kelasmu apa? Bukan? Iya. Iya, semire. Dan apapun yang menempel di tubuh, kaya cat, kaya apa itu. Kemudian syarat maning airnya itu mengalir. Airnya mengalir itu terutama saat basuhan ya, terutama saat diperintahkan membasuh. Kalau mandi kan seluruhnya membasuh, nggak ada istilah ngusap. Sesuci menghilangkan hadas besar itu kan harus membasuh semuanya. Nah, ketika wudhu itu harus ada air yang mengalir ketika diperintahkan untuk membasuh. Jadi tidak cuma basah-basahan saja. Enggak cuma sekedar basah kena air saja. Tapi benar-benar ada air yang mengalir. Walaupun mengalir sedikit gitu. Kemudian airnya itu harus mensucikan. Ya. Suci dan mensucikan. Airnya itu namanya tetap air, belum berubah menjadi air kencing. Namanya itu belum berubah, air degan. Pokoknya air, yang namanya air ya air. Ya. Air degan, air teh, air kopi, itu semua suci tapi tidak mensucikan. Ditenane gampang, kapanane banyu ditaruh di suatu tempat kok namanya itu mengikuti nama tempatnya, itu berarti masih suci, masih air mutlak, bukan mutlaknya air tapi air mutlak. Kalau mutlaknya air berarti sembarangan air, bebas. Tapi air mutlak itu yo air ditaruh di gelas jadi air gelas, ditaruh di ember jadi air ember, ditaruh di kendi jadi air kendi, taruh di galon jadi air galon, gitu kan. Tapi ketika air pipis ditaruh di galon yang namanya air pipis,
ditaruh di gelasnya namanya air pipis, ditaruh di piring yang namanya air pipis, itu berarti sudah nggak bisa dipakai itu. Air kopi ditaruh di gelas namanya juga kopi, ditaruh di panci ya kopi. Walaupun suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau nggak suci ya nggak boleh diminum. Ya kopi itu suci apa enggak? Terus kopi luwak suci enggak? Suci. Kopi luwak itu apa? Ingat? Kopi luwak kan kopi yakhruju min silitil luwak. Masa suci? Suci tapi ketika sudah dibersihkan. Jadi artinya kopi luwak itu kopi yang digiling melalui perut luwak. Keluarnya itu mutanajis. Keluarnya terkena najis. Tapi harus dicuci. Setelah dicuci baru dibikin kayak tepung itu. Diselip. Aslinya mutanajis. Kemudian ketika sudah mulai proses pensucian, ya kok kopi luwak itu kok mahal banget itu. Kopi luwak yang asli ya, bukan kopi luwak tulisannya. Kalau kopi luwak di sini kan tulisannya doang. Suci. Tuh, jadi syaratnya airnya itu juga harus suci. Mensucikan. Dan air tersebut belum berubah dengan sebab kemasukan najis. Berubah belum berubah karena kemasukan najis. Kalau tadi yang pertama kan harus suci mensucikan, belum berubah dengan sebab kemasukan barang yang suci. Nah ini air ini sebenarnya suci mensucikan, tapi kemasukan kemasukan kopi jadinya jadi air kopi. Makanya itu nggak boleh. Masa ada kamu itu cebok pakai air kopi? Wah nggak ada air, ini ada sisa teh semalam buat cebok. Mati rubung semut nggonmu. Pakai teh manis. Nggak boleh tuh. Nggak sah. Dan juga airnya itu nggak boleh yang sudah berubah karena kemasukan najis. Ya ketika airnya itu sedikit. Tapi ketika airnya banyak kemasukan najis, tidak apa-apa selagi tidak berubah. Baik bau, warna maupun rasanya. Kamu punya air 1 ember, kemasukan air kotoran cicak, walaupun nggak berubah, itu nggak bisa dipakai lagi. Walaupun perubahannya itu hanya sedikit, jadi tidak ada toleransi. Kecuali kalau hanya kemasukan najis sing di ngapura. Kemasukan najis sing di ngapura apa ki? Najis binatang yang tidak mengalir darahnya, kayak laler.
apa itu masih diampuni. Dan juga airnya belum mustakmal, ya. Airnya itu tidak mustakmal, sudah dipakai orang untuk berwudu, kemudian sampean adangi, sampean buat wudu sampean. Itu enggak boleh. Namanya air mustakmal. Makanya ketika kamu punya air sedikit, jangan dikobok kalau wudu. Ya. Air sedikit, jangan tanganmu masuk pada air, tapi air yang mengaliri tanganmu. Jadi lebih baiknya digawe padasan, bolongi embere, anggo wudu padasan. Jiryanul ma' alal udwi, mengalirnya air pada anggota tubuh. Itu nek banyumu akeh, kobok-kobok ra apa-apa. Jadi air sebenarnya kalau untuk berwudu, air 1 gelas itu cukup. Ya. Untuk berwudu air itu kan cuma satu mud. Ya. Ukurannya 1 mud, 1 gelas aqua. Kalau mandi itu juga nggak butuh banyak-banyak amat, 1 sok, sekitar 1 gayung atau 1 kendi. Jadi ketika sampean cunup kok ngabisin air setengah bak mandi, kebangetan. Wong aslinya 1 kendi aja itu cukup. Ya tergantung sampean cara pakainya. Yang penting kan tadi ada cirian, ada sayalan, ada mengalirnya air pada anggota tubuh. Nah terus ketika tidak punya air, lantas gimana? Lantas tayamum. Ya. Tidak ada airnya itu bisa secara hissi maupun secara syar'i. Ya, secara kasat mata, secara kelihatan memang tidak ada air. Itu namanya hissi, secara hissi. Secara syar'i ada air, tapi tubuh kita menolak untuk pakai air. Seperti Mbak Putri kena gudeg parah sekali. Apabila kena air langsung kambuh. Nah ini bahaya, ya. Ketika kena air langsung merembet seluruh tubuh. Misalkan ini gudigen kabeh. Ini kan membahayakan, jadi boleh tayamum. Walaupun cara basa hadis itu boleh tayamum itu ketika takut mati. Yaitu Mbak Putri kena penyakit gudik misalkan, ketika kena air itu hanya sekedar tambah banyak atau takut mati gitu. Ketika takut mati boleh tayamum. Tapi banyak ulama yang memahami hadis tersebut itu tidak harus karena takut mati ya kan, tapi karena semakin parah itu sudah membolehkan diganti dengan tayamum. Nah tayamum juga ada syaratnya. Syarat tayamum itu kapan? Ketika sudah masuk waktunya. Ketika mau masuk sholat, ketika mau untuk ngelakuin sholat zuhur, berarti ketika waktunya sudah masuk waktu sholat zuhur. Ya. Kemudian dengan debu yang murni, ya. Dengan debu yang murni yang memenuhi syarat, ya tentu saja yang murni, yang suci, tidak tercampur benda apapun, tepung atau apa, itu nggak boleh cara Syafi'iyah.
Ya, yang diusap apa? Wajahnya dan kedua tangannya secara berurutan. Wajah dulu, baru kedua tangan. Niatnya gimana? Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah. Ya. Niat tayamum supaya diizinkan untuk melakukan kefarduan sholat. Artinya itu. Niatnya kapan? Ya ketika ngambil debu, mindah debu sambil ngusap wajah. Ada sebagian syarat harus tahu arah kiblat dulu ini. Sebagian ulama mengatakan demikian. Ma'rifatul kiblah. Mengetahui arah kiblat ketika hendak tayamum. Ini sesuai yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Ya, tapi ada ulama lain mengatakan nggak harus ijtihad arah kiblat, nggak harus.